Kampung Muara Pantuan berada di ujung Sungai Mahakam. Tidak ada jalan darat menuju perkampungan nelayan, sehingga siapapun yang ingin datang harus menumpang perahu atau kapal motor. Hari Minggu 4 September lalu, sejumlah wartawan diundang mengunjungi kampung itu. Sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi PT Pertamina Hulu Mahakam ingin memperkenalkan karya mereka bersama dengan warga dan pemerintahan desa di sana. Ya, inilah kawasan wisata desa terbaru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil interaksi positif perusahaan PHM atau Pertamina Hulu Mahakam dengan masyarakat sekitar operasi tambang. Sejak 55 tahun silam, kawasan Delta Mahakam dikenal sebagai sumber minyak dan gas bumi nasional. Produksinya bahkan mencapai 34% kebutuhan nasional saat operatornya masih perusahaan asing Total E&P Indonesia dan Impact Corporation. Sejak 1 April 2017, setelah kontrak berakhir, Pertamina menjadi pengelola baru seluruh sumur minyak dan gas di sana. Walau tergolong sumur-sumur migas tua alias mature, tapi produksinya masih gemuk menjadi andalan Indonesia. Pada triwulan kedua tahun 2022, produksinya sebesar 26,819 barel per hari untuk minyak dan 551,2 juta standar kaki kubik per hari untuk gas. Produksi itu melebihi target program dan budget yang ditetapkan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas. Saya saat ini sedang berada di Muara Pantuan. Muara Pantuan ini adalah di titik 0 Delta Mahakam atau titik 0 Sungai Mahakam. Di sini begitu banyak industri migas, terutama yang dikendalikan oleh PHM atau Pertamina Hulu Mahakam. Dan di sini juga alur pelayaran yang ada di arah dari Selat Makassar menuju Kota Samarinda. Begitu rawannya kondisi Delta Mahakam atau yang sekarang disebut namanya wilayah kerja Mahakam dan dulu disebut Blok Mahakam. Nelayan-nelayan di sini akhirnya dibina oleh PHM agar tidak melakukan penangkapan ikan lagi di dekat-dekat pengeboran minyak, dan mereka diarahkan ke sebelah utara untuk membuat rumpon, dan rumpon ini sekarang berpotensi menjadi tempat kawasan wisata. Para undangan, wartawan, peserta lomba, dan pejabat pemerintahan serta pihak perusahaan beristirahat dulu di perkampungan nelayan Muara Pantuan. Di tempat inilah peralatan memancing, umpan, dan transportasi disiapkan. Panitia menyiapkan kapal bermesin untuk membawa rombongan ke lokasi spot memancing yang sedang mereka populerkan bernama Apartemen Ikan. Bukan tanpa alasan para nelayan memberi nama Apartemen Ikan, sebab di kawasan itu perusahaan bersama dengan para nelayan sudah membangun 40 titik rumpon. Wilayah Samarinda dan Tenggara, kami ucapkan selamat datang di acara Festival Mancing Mahakam 2022. Pemancing dari Bandung, pancingnya batas. Rumpon inilah yang disebut para nelayan sebagai apartemen ikan. Besi-besi yang mereka benamkan di laut akan memicu tumbuhnya plankton yang mengundang ikan-ikan kecil maupun besar berdatangan mencari makan. Terbukti, hanya sekitar 2 jam berada di kawasan apartemen ikan itu, ada peserta yang berhasil mendapat 20 ekor ikan kakap merah. Potensi Pak, potensi ya. Tinggal dikembangkan aja, lagi dipromokan lah. Lewat Facebook apa kan. Nelayannya kayaknya di media sosial juga. Buat pengembangan rumputnya.
Oke, makasih Pak ya. Dulu sekali, para nelayan di Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan sekitarnya menangkap ikan di dekat-dekat Anjungan Rik, pengeboran minyak dan gas yang beroperasi aktif di sana. Ada puluhan rig lepas pantai, membuat ikan-ikan tertarik berkumpul. Pihak perusahaan berusaha keras melarang para nelayan mendekati lokasi pengeboran migas. Selain berbahaya dan statusnya sebagai objek vital nasional, keberadaan nelayan mengganggu arus pelayaran kapal-kapal yang keluar masuk kawasan Delta Mahakam menuju Sungai Mahakam. Tidak mudah untuk melarang nelayan menyingkir dari kawasan instalasi pengeboran minyak lepas pantai, karena sudah menyangkut kebutuhan ekonomi ladang pencarian nelayan. Tak jarang muncul gesekan sosial antara perusahaan dengan nelayan. Sampai akhirnya PHM menemukan sosok tokoh desa bernama Haji Aziz. Saya hari ini sudah bersama dengan Pak Aziz, salah satu inisiator dari terbentuknya Desa Wisata Pantai. Pak Aziz mengubah pola menangkap ikan dari yang semula berada di kawasan-kawasan tambang minyak, sedotan tambang minyak, mengarah kepada rumpon. Dan sekarang rumpon sudah dibangun begitu besar dan ternyata berpotensi untuk wisata. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih panjang dengan Pak Aziz. Tadi itu makanya kita itu awal-awalnya itu kan cuma mancing liar aja, ibaratnya nggak menentu ke tempatnya kan. Nah, sementara kita alat tangkap kemarin itu kita pakai termasuk merusak laut. Pada waktu itu kita mendapatkan sesuatu seperti ada bankah apakah kotoran apa, ternyata banyak ikannya. Nah, jadi termasuk pertama ide itulah yang kita buat, gimana caranya kalau kita coba buat semacam rumah ikan. Nah, awalnya kita terbuat dari bakau. Nah, yang kedua ternyata kita gabung dengan PHM, dengan Dinas Kelautan ini, kita coba merakit seperti apartemen ikan. Nah, yang pertama kita buat itu terbuat dari bambu. Yang kedua kita terbuat dari besi. Yang ketiga ada memang itu khusus kayak apartemen itu yang dianjurkan yang untuk dipakai itu termasuk tidak merusak laut itu dari Dinas Kelautan Pusat itu. Pada waktu itu. Bantuan besi-besi gitu Pak ya? Iya. Oke. Tapi yang berhasil dari besi-besi itu Pak? Berhasil semua. Berhasil semua. Pak, sekarang ada berapa spot yang tersedia di wilayah Bapak ini? Kalau untuk kami ini kelompok saya sendiri ini ada 10 spot. 10 spot Pak ya? Ya. Kalau totalnya dari semua kelompok ada berapa Bang? Kalau totalnya semua yang lain sini mungkin sekitar 30-an. 30 spot Pak ya? 30-an spot maksudnya? Pak, persiapan sendiri dari masyarakat sini untuk menyambut para pemancing itu apa aja Pak nanti Pak? Ya itulah tadi banyak persiapannya itu dia. Cuma memang ini kemarin penyambutannya ini kan dari kita serahkan ke desa termasuk Bundes untuk kita kolaborasi sama mereka ini kan bagaimana cara penyambutannya untuk melayani mereka dan menyervis mereka itulah. Tapi untuk semua alat untuk menuju ke lokasi pemancingan semuanya siap Pak ya? Sudah kami siap. Sudah siapkan. Itu dari mana Pak? Itu dari kita juga para masyarakat nelayan sini ini, Pak, masyarakat nelayan. Artinya semua pemancing yang datang ke sini itu akan terlayani dengan kapal-kapal itu Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Untuk satu kapal berapa orang Pak? Satu orang itu ada yang tadi itu yang sampai bawa 5 orang. 5 orang. Cuma memang tadi pesertanya cuma 4 orang satu kapal. Oke. Pak, kalau untuk pemancing mandiri berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyewa kapal itu? Kalau ini yang disewakan untuk tadi ini artinya 1.800.000. 1.800.000 sudah sampai spotnya Pak ya? Iya, sudah sampai. Dari jam berapa? Terima kasih Bapak. Mulai dari jam 6 tadi berangkatnya sampai jam 2 siang. Pak Aziz, gara-gara membuat rumpon ini katanya Pak Aziz sekarang sudah sering diundang kemana-mana. Oh iya, alhamdulillah. Kemana aja tuh? Pertama kami itu di daerah Sebatik. Itu Sebatik itu artinya melihat kami yang masuk di YouTube itu mereka
meminta kami untuk menelpon mereka itu cara pembuatannya seperti itu. Jadi kami melalui telepon aja mereka sudah buat di situ, ternyata berhasil. Nah yang kedua kami diundang di di daerah Biduk-Biduk namanya itu. Berau, ya. Kami sempat juga gabung dengan kelompok di sana. Artinya kita ini kan memang sudah siap berbagi ilmu dimanapun asal mereka mau, istilahnya mau memanfaatkan ilmu kami yang ada ini. Pak Ajis, ini kan sepertinya Pak Ajis dulu kan nelayan, Pak. Iya, betul. Sekarang diarahkan menuju ke pengelola wisata, bahkan tukang tanam mangrove. Iya. Ini gimana cara merubah ini? Nah itulah, makanya saya bingung juga ini kan, artinya saya ini kan cuma bidangnya di nelayan aja. Cuma kan memang juga ada juga sebagian ini untuk yang mangrove ini kan ada. Cuma sejauh itu belum ada bisa kita. Jujur Pak, Iya. bahwa sekarang setelah ada perubahan-perubahan dan bantuan dari PHM, ada nggak perubahan yang didapatkan oleh masyarakat sendiri, terutama kesejahteraannya? Wah, alhamdulillah banyak sekali Pak. Yang perubahannya termasuklah ibu-ibu nelayan tadi ini sudah berhasil, artinya mengembangkan hasil tangkap kita itu diolah semacam ada semacam keropok apa terbuat dari udang, keropok ikan, amplang. Jadi tidak harus ke Samarinda lagi. Ya, tidak perlu lagi ke Samarinda kita untuk. Jadi di sini udah punya khas sendiri gitu Pak ya? Ada semacam petis udang apa namanya itu abon. Itu sudah diolah sama ibu-ibu nelayan tadi itu. Artinya Pak Ajis sekarang menyadari bahwa sebenarnya di kampung Bapak ini potensinya luar biasa ya? Ya termasuk luar biasa lah. Apalagi sekarang kan kita itu sudah dikenal di mana-mana bahwa Pantuan ini memang bagus untuk seperti diadakan ini wisata pancing ini. Di kampung nelayan ini warga nyaris putus asa sebab kawasan mencari nafkah sehari-hari dibatasi akibat adanya instalasi minyak dan gas yang beroperasi di sana. Belum lagi persoalan klasik seperti sulit BBM. Di kampung itu tidak ada tempat pembelian solar resmi, sehingga para nelayan harus rela membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp12.000 per liter. Para nelayan membelinya dari kapal-kapal motor yang singgah di kampung mereka. Biasanya, kapal-kapal yang berlayar singgah membeli ikan-ikan tangkapan nelayan, dan pada saat itulah terjadi barter antara ikan dengan BBM solar. Masalah kenaikan apanya? BBM. Apa yang diceritain itu? Menyusahkan nelayan ya Pak? Ya Pak. Ya ada Pak, menyusahkan nelayan. Tapi itulah saya bilang, ada lagi namanya penyusahan dari pemerintah kan, keluarnya itu BLT BBM. Ada itu lagi. Tepat sasaran Pak. Ya maunya begitu Pak lah, tepat sasaran. Itu kadang-kadang juga kan tetap sasaran. Kayak kemarin ini kok, kayak minyak yang ke Pertamax ini yang kan diberitakan Sri Mulyani. Yang banyak menikmati itu tadi ini adalah masyarakat menengah ke atas. Iya kan? Itu. Bukan orang miskin. Ada yang butuhkan orang miskin. Nah, padahal itu program pemerintah yang diutamakan itu orang miskin. Tapi ini kebanyakan yang menikmati orang menengah ke atas. Masa-masa sulit para nelayan membuat perusahaan Pertamina Hulu Mahakam bersama Pertamina Hulu Indonesia dan SKK Migas tidak tinggal diam. Semua potensi desa dan kekayaan alam yang tersedia dipetakan, hingga akhirnya muncul inspirasi desa wisata yang dimulai dari menciptakan kawasan memancing di Delta Mahakam. Tentu tidak hanya sampai di situ saja, PHM sudah membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk kalangan emak-emak untuk produktif dengan memanfaatkan bahan baku berbasis ikan. Kini, dari kawasan desa nelayan itu sudah ada sejumlah produksi hasil emak-emak. Saat Festival Memancing Mahakam 2022 digelar, di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantuan, emak-emak binaan PHM memamerkan produk-produknya. Seperti brand petis udang produksi Ibu Rohana, abon udang produksi Haji Hayati, kerupuk ikan buatan Ibu Rosnawiyah, dan kerupuk udang mekar Suryani yang diproduksi Ibu Suryani. Ada juga sambal asli petis dan petis mercon yang rasanya langsung nembak di lidah, pedas.
Masih banyak lagi program CSR Pertamina Hulu Mahakam untuk para nelayan Delta Mahakam. Misalnya menyiapkan proyek percontohan panel surya agar perahu nelayan menggunakan listrik tenaga matahari untuk mengatasi masalah klasik kelangkaan dan BBM mahal. Bisa melihat ya bahwa spot yang tadi kita datangi, tempat kita mancing itu cukup potensi ya. Karena dari yang tadi pemenangnya saja itu mendapatkan 22 ikan ya, dan 24 ikan untuk pemenang pertama. Jadi potensi dari Desa Muara Pantuan ini sangat besar untuk sebagai destinasi wisata pancing. Dan saya harapkan kegiatan ini bisa kita lakukan setiap tahun. Tadi saya juga sudah diskusi dengan Pak Kepala Dinas Muslim. Kita harapkan ini setiap tahun akan bisa kita lakukan di Muara Pantuan ini berupa wisata pancing mahakam. Jalan sudah terbuka, para nelayan tidak lagi menjadikan hasil tangkapan ikan sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Ada banyak alternatif solusi agar mereka lepas dari persoalan kemiskinan. Haji Ajis dan para nelayan, juga pemerintahan desa sudah membayangkan kelak desa mereka menjadi sasaran kunjungan para wisatawan. Mereka tidak hanya datang memancing, tapi menikmati suasana perkampungan nelayan, taman mangrove dan pemandangan lepas pantai berhiasan sinar dari rik-rik perusahaan. Dari Desa Muara Pantuan, Charles Siahaan, BKTV melaporkan.